Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Filia Hasbi dengan NIM 220040066. Di sini saya akan menjelaskan ide rancangan usaha yang akan saya kembangkan, yaitu saya memilih usaha sotang dengan judul atau nama dari usaha ini itu Sotanglicious. Sotang itu merupakan sosis kentang. Nah, alasan saya memilih usaha sotang ini sebagai ide usaha yang akan saya kembangkan karena makanan ini memiliki potensi pasar yang sangat luas dan terus meningkat seiring dengan tren jajanan kekinian yang digemari oleh berbagai kalangan. Nah, khususnya itu anak-anak, remaja, mahasiswa seperti saya, bahkan khalayak umum juga menyukai jenis usaha ini. Nah, sotang ini merupakan kombinasi unik antara sosis dan kentang yang digoreng dengan balutan adonan yang crispy, kemudian menghasilkan cita rasa yang gurih dan juga teksturnya yang renyah itu dapat memikat lidah kita. Nah, jajanan ini itu tidak hanya enak tetapi juga menarik secara visual, sehingga sangat cocok untuk dipasarkan di era digital, khususnya di media sosial seperti saat sekarang ini. Nah, selain itu dari segi bisnis, usaha ini itu tergolong memiliki modal awal yang relatif kecil dan risikonya itu minim, di mana bahan baku seperti sosis, kentang, tepung, dan juga minyak goreng itu sangat mudah ditemukan di pasaran dengan harga yang terjangkau. Nah, peralatan yang dibutuhkan itu juga sederhana, sehingga saya dapat memulai usaha ini tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Nah, dengan strategi pemasaran yang tepat serta inovasi dalam varian rasa, topping, serta penyajiannya, saya yakin usaha sotang ini dapat menjadi produk yang diminati dan juga memiliki nilai jual yang tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT dari usaha ini. SWOT itu singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan juga Threats. Nah, adapun analisis SWOT dari usaha Sotanglicious ini, yang pertama itu kita akan bahas dari segi strength atau kekuatan, di mana usaha ini memiliki biaya produksi yang rendah, bahan bakunya itu murah dan mudah didapat, seperti sosis, kentang, tepung, dan juga minyak goreng. Itu termasuk bahan baku yang murah dan juga mudah didapatkan. Selanjutnya yang kedua yaitu proses pembuatannya itu sederhana, di mana usaha ini tidak membutuhkan keterampilan memasak yang tingkat tinggi atau alat-alat yang harus kompleks. Selanjutnya yang ketiga, cita rasa unik dan juga disukai oleh banyak orang. Kombinasi gurih antara sosis dan juga kentang yang renyah itu sangat cocok untuk di lidah masyarakat Indonesia, apalagi anak-anak, mahasiswa itu pasti sangat menyukainya. Selanjutnya, adanya potensi viral dan mudah dipasarkan secara online. Cocok dijual melalui media sosial karena tampilannya pun itu menarik ya. Selanjutnya itu mudah dikembangkan dalam berbagai variasi, di mana sotang ini bisa dibuat dalam berbagai rasa, topping, atau saus kekinian untuk menarik minat konsumen. Jadi konsumen itu tidak bosan dengan satu rasa saja, tetapi ia bisa memilih berbagai varian topping rasanya. Nah, yang kedua kita akan membahas weakness atau kelemahan, di mana usaha sotang ini tergolong usaha yang musiman karena tren jajanan itu bisa cepat berubah tergantung dengan selera pasar. Yang kedua, persaingannya itu cukup tinggi, di mana banyak pelaku usaha kuliner dengan produk serupa atau sejenis. Itu juga dapat menjadi kelemahan dari usaha ini. Selanjutnya, ketergantungan pada kualitas bahan baku, di mana rasa dan teksturnya sangat bergantung pada bahan yang digunakan. Jadi, kita harus pandai-pandai dalam memilih dan juga membeli bahan baku yang akan kita gunakan untuk memproduksi sotang ini. Selanjutnya ada keterbatasan umur, di mana sotang harus dikonsumsi dalam keadaan yang hangat untuk menjaga kualitas rasanya. Karena kalau sudah disimpan di waktu yang lama, itu kemungkinan sotangnya akan menjadi dingin dan tidak enak lagi. Jadi ada baiknya dikonsumsi dalam keadaan yang hangat.
Selanjutnya yang ketiga, kita akan membahas opportunities atau peluang, di mana peluang yang ada atau dihasilkan oleh usaha Sotang ini. Yang pertama yaitu pasar luas dan terus berkembang, karena usaha ini sangat digemari oleh anak-anak, pelajar, serta generasi muda. Selanjutnya peluang franchise atau cabangnya. Nah, jika usaha ini sudah berkembang, usaha bisa diperluas dalam bentuk kemitraan atau warabala. Kemudian selanjutnya yaitu kita dapat berkolaborasi dengan aplikasi ojek online atau GoFood ya, untuk memperluas jangkauan pasar dan mempermudah konsumen dalam membeli jika konsumen tidak bisa langsung datang ke stand jualan kita. Nah, selanjutnya yaitu ada inovasi menu, di mana itu menambahkan menu baru seperti keju leleh, saus Korea, atau varian pedas. Itu dapat menarik lebih banyak perhatian dari pelanggan. Nah, yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Ancaman pertama yang dapat dihasilkan dari usaha ini, yang pertama yaitu persaingan usaha yang semakin ketat ya, karena banyak usaha kuliner baru yang bermunculan dengan konsep yang serupa. Nah, hal ini merupakan ancaman juga bagi kita dalam menjalankan usaha Sotang ini. Nah, yang kedua yaitu adanya fluktuasi harga bahan baku, di mana kenaikan harga minyak goreng atau sosis itu bisa mempengaruhi keuntungan yang kita hasilkan. Yang ketiga yaitu perubahan tren makanan, di mana masyarakat itu bisa saja beralih ke jajanan lain jika tidak ada inovasi yang kita berikan. Jadi penting bagi kita untuk selalu berinovasi dari produk yang kita jual ini. Selanjutnya itu ada isu kesehatan, di mana makanan yang digoreng dan mengandung karbohidrat tinggi itu bisa dipersepsikan negatif oleh konsumen yang menjaga pola makannya. Sekian penjelasan ide rancangan usaha dan analisis SWOT yang akan saya kembangkan dan saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.